Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nurpadila, PGSD 2A, tugas UTS, pertemuan 13. Pengembangan media pembelajaran berbasis internet. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi terjadi akibat faktor alam maupun perbuatan manusia. Pengertian kondisi alam akibat faktor alam. Perubahan bumi bisa terjadi secara alami tanpa peran dari manusia. Penyebabnya adalah peristiwa alam terjadi bukan karena pengaruh kegiatan manusia, sehingga manusia tidak mampu mencegah terjadinya peristiwa tersebut. Perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat manusia yang sering disebut sebagai perubahan lingkungan atau kerusakan lingkungan mengacu pada berbagai transformasi negatif pada ekosistem dan sistem alam bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai skala, dari lokal hingga global. Apa saja macam-macam bencana alam yang ada di muka bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba dari dalam bumi. Getaran ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik, letusan gunung berapi, atau runtuhnya gua dan terowongan bawah tanah. Letusan gunung berapi atau gunung meletus adalah peristiwa keluarnya material dari perut bumi seperti magma, abu vulkanik, gas beracun, dan batuan panas melalui kawah atau celah di permukaan bumi. Letusan gunung berapi merupakan salah satu fenomena alam paling dahsyat yang dapat memberikan dampak signifikan bagi lingkungan dan kehidupan manusia di sekitarnya. Tsunami adalah gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempengan, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Pasang surut air laut adalah pergeseran periodik dalam tingkat permukaan laut yang disebabkan oleh interaksi antara gravitasi bulan dan bumi dengan air laut. Pasang surut terjadi karena gaya tarik gravitasi antara bumi dan bulan yang menyebabkan air laut bergerak naik dan turun. Angin puting beliung terbentuk akibat pertemuan arus udara panas dan dingin yang berputar dalam awan cumulonimbus. Pertemuan ini menghasilkan pusaran angin yang kencang dan bergerak turun ke permukaan tanah. Macam-macam bencana akibat perbuatan manusia. Deforestasi atau penggundulan hutan adalah kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering, dan sampah yang menumpuk di selokan tak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada. Pembangunan perluasan industri dan infrastruktur. Kegiatan industri dapat menyebabkan polusi yang melemahkan kondisi bumi seperti peningkatan karbon dioksida di atmosfer. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Cara penanggulangan bencana alam. Sebelum bencana, pahami risiko di sekitar, buat rencana tanggapan darurat, ikuti pelatihan, siapkan perlengkapan darurat. Edukasi masyarakat tentang bahaya dan cara penanggulangan bencana. Terapkan tata ruang dan bangunan tahan bencana, pelihara kelestarian alam. Setelah bencana, tetap tenang, hindari panik, ikuti infrastruktur evakuasi dan pihak berwenang, lindungi diri, cari tempat. Cara penanggulangan akibat perbuatan manusia. 1. Efek rumah kaca, kurangi emisi gas rumah kaca. 2. Normalisasi sungai,
mengeruk, memperdalam, memperlebar sungai. 3. Pembangunan infrastruktur industri, pastikan pembangunan tidak merusak lingkungan. 4. Reboisasi, tanam kembali pohon di area gundul. Pengolahan hutan berkelanjutan, terapkan praktik ramah lingkungan. Simpulan, bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh kekuatan alam dan dapat menimbulkan kerusakan parah dari kehilangan nyawa, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, pasang surut air laut, angin puting beliung, deforestasi, banjir, pembangunan perluasan industri dan infrastruktur, dan efek rumah kaca saling terkait dan memperparah satu sama lain. Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca.